bahwa mereka melihat Stephanie mengemudikan mobil tersebut, Lur. Lalu dari kesaksian orang-orang yang membantu evakuasi mobil saat kecelakaan itu terjadi, mereka mengatakan bahwa mereka mengeluarkan Stephanie dari sisi kemudi. Oke, di video kali ini kita akan membahas konspirasi di balik tragedi kematian Princess of Monaco, Princess Grace Kelly. Yang mana Princess Grace Kelly merupakan istri dari Pangeran Rainier III. Pangeran Rainier, ya koreksi ya kalau aku salah dalam penyebutan. Nah, tepatnya pada tanggal 14 September tahun 1982, Lur, Princess Grace Kelly dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang dia alami saat dalam perjalanan bersama putri bungsunya, Putri Stephanie. Tapi nih ya, walaupun pihak istana sendiri sudah mengklaim dan menyatakan bahwa penyebab kematian Princess Grace Kelly murni karena kecelakaan tersebut, masih ada banyak nih spekulasi dan teori konspirasi mengenai kematian Princess Grace Kelly. Nah, apa aja konspirasinya kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu sedikit dari perjalanan hidup Princess Grace Kelly dulu ya, Lur ya. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Princess Grace Kelly sebelumnya dikenal sebagai Grace Patricia Kelly yang lahir pada 12 November tahun 1929 di Philadelphia, Amerika Serikat, yang merupakan putri dari pasangan John Brandon Kelly alias Jack Kelly dan Margaret Catherine Major Kelly. Nah, Princess Grace juga memiliki kakak bernama Peggy dan John, juga seorang adik yang bernama Lizanne. Keluarga Princess Grace Kelly juga bukan orang biasa, Lur. Bisa dibilang orang yang terpandang, orang yang berpengaruh lah. Karena ayahnya sendiri, Jack Kelly, merupakan juara Olimpiade yang pernah memenangkan 3 medali emas Olimpiade di cabang olahraga dayung. Selain itu, ayahnya juga pernah terjun ke dunia bisnis. Bahkan ya, perusahaan milik ayahnya menjadi perusahaan batu bata terbesar di pantai timur Amerika Serikat. Selain itu, ayahnya juga pendiri Philadelphia Atlantic City Rest dan merupakan tokoh terkemuka di Philadelphia. Bahkan ayahnya juga pernah mencalonkan diri sebagai wali kota di Philadelphia, Lur. Nah, saking dihormatinya, di Philadelphia terdapat patung perunggu Jack Kelly, ayahnya Princess Grace Kelly, Lur. Sementara ibunya, Margaret Catherine Major, seorang keturunan Jerman yang dikabarkan masih memiliki garis keturunan bangsawan. Princess Grace Kelly sendiri mulai menunjukkan ketertarikan pada teater sejak usia dini, Lur. Dan namanya mulai populer saat berakting dalam film High Noon di usianya yang masih 23 tahun. Princess Grace Kelly bahkan menjadi aktris favorit Alfred Hitchcock yang membuatnya membintangi Dial M for Murder, Rear Window, dan To Catch a Thief. Selain itu, berkat perannya dalam The Country Girl karya George Washington, Princess Grace Kelly berhasil memenangkan Oscar aktris terbaik pada tahun 1955 di usianya yang baru menginjak 24 tahun. Jadi sebelum menjadi Princess of Monaco, Princess Grace Kelly ini sudah jadi artis ternama di Hollywood, Lur. Selama berkarir sebagai aktris ternama, Princess Grace Kelly juga pernah menjalani hubungan asmara dengan beberapa aktor terkenal di Hollywood, Lur, seperti Shairan dan Marlon Brando, sebelum akhirnya berkenalan dengan Prince Rainier pada pertemuan pertama mereka di Cannes, ya koreksi ya kalau aku salah dalam penyebutan, mohon maaf nih. Nah, di pertemuan ini sebenarnya Princess Grace nggak terlalu serius nih nanggapi perkenalan tersebut, ya sebatas rasa hormat lah gitu, bisa kenalan, jabat tangan dengan Prince of Monaco. Karena waktu itu Princess Grace sendiri sudah menjalin hubungan asmara dengan salah satu aktor dari Prancis. Tapi setelah pertemuan itu, setelah kembalinya Princess Grace Kelly ke Amerika Serikat, dia mulai menerima banyak surat-surat cinta, juga telepon luar negeri dari Prince Rainier. Nah, di momen ini, Lur, sebenarnya Princess Grace belum terlalu tertarik dengan Prince Rainier. Cuma waktu itu dia sedang berusaha untuk menarik perhatian ayahnya. Nah, apa hubungannya dengan Jack Kelly? Jadi ya, Lur, di balik kesuksesan Princess Grace Kelly sebagai aktris ternama Hollywood pada saat itu, bagi ayahnya sendiri, Jack Kelly, kesuksesan di dunia hiburan tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan ya, di satu momen ketika wartawan menanyakan pendapat dari seorang Jack Kelly mengenai keberhasilan putrinya yang telah berhasil mendapatkan Academy Awards di tahun 1955, ayahnya ini justru nanggepin kayak ya B aja gitu, bukan kayak
ayah yang bangga dengan keberhasilan putrinya. Tapi walaupun begitu, bagi seorang Princess Grace Kelly, ayahnya Jack Kelly adalah laki-laki yang sangat dia kagumi. Makanya dia selalu berusaha lur untuk bisa membuat ayahnya bangga. Karena itulah juga dia merespon Prince Rainier. Di pikirannya saat itu, ya mungkin kali aja kalau nanti jadi Princess Eropa bisa merubah persepsi ayahnya. Dan semenjak itulah kedekatan antara Prince Rainier dan Princess Grace Kelly pun semakin erat lur. Bahkan beberapa kali Prince Rainier ini bolak-balik Amerika Monaco untuk bisa bertemu dengan Princess Grace Kelly. Sampai akhirnya di satu momen Prince Rainier melamar Princess Grace dan pernikahan mereka pun direncanakan pada April 1956, 1 tahun setelah pertemuan mereka. Ya jelas saja kabar bahagia tentang pernikahan mereka ini sangat mengejutkan publik, juga membuat publik bangga. Bahkan ya di momen itu, di tahun itu, pernikahan mereka ini diibaratkan bak dongeng. Seorang aktris ternama Hollywood akan menikah dengan seorang pangeran Monaco. Cuma secara internal, pembahasan mengenai pernikahan mereka cukup menuai permasalahan dan perdebatan dari kedua belah pihak, dari keluarga Princess Grace dan dari kerajaan Monaco lur. Karena kerajaan Monaco meminta Princess Grace Kelly untuk menandatangani sebuah dokumen, semacam dokumen perjanjian pranikah yang pada saat itu belum pernah terjadi dalam sebuah pernikahan kerajaan di Eropa lur. Nah, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perceraian antara Prince Rainier dan Princess Grace, maka Princess Grace akan pergi tanpa membawa apa-apa. Nah, inilah yang kemudian membuat kekesalan, kemarahan dari ayahnya Princess Grace Kelly, yaitu Jack Kelly. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Jack Kelly meminta mahar kepada Prince Rainier sebesar $2 juta lur. Kalau dirupiahkan berdasarkan nilai tukar dolar di tahun 1956 saat itu, kemungkinan nominalnya senilai 900 juta rupiah. Di tahun 2024 aja uang segitu masih tergolong besar, apalagi di zaman itu. Masalah lainnya yang juga membuat keluarga Princess Grace Kelly tidak senang dengan keluarga kerajaan adalah ketika Prince Rainier berjanji akan mengadakan pernikahan di Philadelphia sesuai kemauan ibunya Princess Grace. Tapi setelah tanggal pernikahan semakin dekat, Prince Rainier malah mengubah tempat pernikahan mereka menjadi di Monaco. Walaupun Princess Grace sudah mencoba untuk memberikan pemahaman mengingat pernikahan mereka adalah pernikahan kerajaan, tapi ya tetap aja pada saat itu keluarga Princess Grace ini merasa dikecewakan. Ya, dengan kata lain mereka nggak suka aja gitu dengan cara Prince Rainier yang mengingkari janjinya di saat-saat sudah mendekati hari H pernikahan. Prince Rainier juga meminta kepada Princess Grace untuk pensiun dari dunia Hollywood alias berhenti acting gitu lur. Nah, Princess Grace pun setuju, tapi pada saat itu Princess Grace nih mikirnya ya nanti kan bisa dibahas lagi, setelah dibahas juga pasti bisa balik acting lagi. Jadi intinya Princess Grace saat mengiyakan itu tidak menyadari bahwa setelah bergabung atau resmi menjadi anggota keluarga kerajaan Monaco, pintu untuk kembali ke dunia acting sudah tertutup permanen. Nah, setelah semua mencapai kesepakatan, akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Tapi lagi-lagi ya, semua nggak seindah kelihatannya lur. Walaupun pernikahan mereka disiarkan ke seluruh dunia dan mencapai 30 juta pemirsa, bagi keluarga bangsawan kerajaan Eropa, pernikahan mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahasa kasarnya diremehkan lur. Ya karena Monaco ini cuma negara kecil yang perekonomian aja bergantung sama Prancis. Bahkan Ratu Inggris saat itu menolak untuk hadir dengan alasan tidak ingin terlibat dengan pesta Hollywood. Selain itu, Presiden Prancis yang juga diundang menolak untuk hadir dalam acara pernikahan tersebut. Tapi menikah dengan seorang pangeran dan menjalani kehidupan di kerajaan ternyata menjadi sesuatu yang cukup rumit bagi seorang Princess Grace yang terbiasa dengan kebebasan dan gaya hidup Hollywood. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa Prince Rainier adalah orang yang sangat suka mengontrol, mudah marah, dan agak kaku gitu. Nah, gak jarang Princess Grace ini ngerasa bosan dengan kehidupannya di kerajaan yang berbanding terbalik dengan gaya hidupnya di Hollywood. Sampai akhirnya
akhirnya Princess Grace pun mengandung anak pertama mereka, Lur. Nah, di kehamilan pertama inilah Princess Grace sering menggunakan tas mewah merek Hermes untuk menghindari paparazzi memotret perut bagian bawahnya. Karena inilah Hermes kemudian menamai tas tersebut Kelly sebagai bentuk penghormatan kepada Princess Grace. Lalu tepatnya pada tahun 1957, Princess Grace melahirkan anak pertama mereka, yaitu Putri Caroline, dan kemudian melahirkan anak kedua di tahun 1958, yaitu Albert, yang sekarang menjadi Pangeran Monaco. Walaupun sudah lama meninggalkan dunia Hollywood dan berhenti berakting, Princess Grace Kelly ini masih berhubungan baik dan berkomunikasi baik dengan teman-teman keartisannya dari Hollywood, Lur. Bahkan dia juga sering bersosialisasi dengan aktor-aktor yang sedang syuting di Paris dan Eropa, seperti Greta Garbo dan Elizabeth Taylor. Jadi walaupun udah lama meninggalkan dunia Hollywood, nama Princess Grace Kelly di dunia hiburan nggak sepenuhnya redup, Lur. Selang beberapa tahun kemudian, Princess Grace Kelly kembali mendapatkan tawaran nih untuk berakting dalam film Marnie yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Nah, saat itu Princess Grace berhasil mendapatkan izin dari suaminya, Prince Rainier, untuk kembali berakting. Tapi karena keputusan tersebut mendapatkan tentangan keras dari masyarakat Monaco, bahkan keluarga kerajaan sampai menerima banyak petisi yang memprotes keputusan tersebut. Yang akhirnya mau nggak mau, Princess Grace Kelly mengurungkan niatnya dan menolak tawaran tersebut. Di momen inilah Princess Grace Kelly sempat mengalami depresi berkepanjangan, Lur, sampai-sampai mengalami keguguran di kehamilannya yang ketiga pada tahun 1963. Tapi pada tahun 1965, Princess Grace kembali melahirkan anak bungsu mereka, yaitu Stephanie. Nah, selain menjadi seorang ratu dan seorang ibu, Princess Grace juga aktif dalam kegiatan sosialnya. Dia mendirikan Princess Grace Foundation dan menyelenggarakan Monaco Rose Bowl tahunan yang terkenal untuk mengumpulkan dana bagi seniman lokal. Tapi ada beberapa kabar yang menyebutkan bahwa kesibukan Princess Grace tersebut adalah pelampiasan rasa kesepiannya karena Prince Rainier terlalu sibuk dengan urusan kerajaan. Jadi di hari itu rencananya Princess Grace Kelly, putri bungsunya Stephanie, dan seorang supir akan pergi ke Paris untuk mengantar Stephanie yang akan melanjutkan pendidikan di Paris, Lur. Tapi ternyata barang bawaan Princess Grace kebanyakan, makanya space-nya terbatas. Supir pribadinya saat itu sempat menawarkan diri untuk mengantar Princess Grace dan Stephanie terlebih dahulu dan bisa kembali untuk membawa barang-barang tersebut. Tapi Princess Grace menolak dan tetap memutuskan untuk menyetir sendiri. Sayangnya, di tengah perjalanan tersebut, Princess Grace dan Stephanie mengalami kecelakaan saat melewati tebingan berkelok yang kemudian menyebabkan mobilnya terjun menuruni lereng. Nah, karena kecelakaan inilah Princess Grace dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Stephanie mengalami cedera yang cukup parah tapi berhasil diselamatkan. Sampai akhirnya Princess Grace Kelly pun disemayamkan di Katedral Monaco pada tanggal 18 September tahun 1982. Awalnya beredar rumor bahwa Stephanie lah yang telah mengemudikan mobil tersebut, mengingat Princess Grace sendiri memiliki trauma dalam menyetir mobil karena pernah kecelakaan di tahun 1970. Jadi pada tahun 1970, Princess Grace ini pernah mengalami kecelakaan mobil. Nah, setelah mengalami kecelakaan mobil di tahun 1970, itulah dikatakan bahwa Princess Grace ini nggak berani lagi bawa mobil, nggak berani lagi nyetir, dan selalu pakai jasa supir. Mengenai hal ini, ada kesaksian yang mengatakan bahwa mereka melihat Stephanie mengemudikan mobil tersebut, Lur. Lalu dari kesaksian orang-orang yang membantu evakuasi mobil saat kecelakaan itu terjadi, mereka mengatakan bahwa mereka mengeluarkan Stephanie dari sisi kemudi. Nah, mengenai hal ini juga Stephanie buka suara bahwa pada saat itu dia sama sekali tidak mengemudikan mobil tersebut, melainkan ibunya lah yang mengemudikan mobil tersebut. Nah, dia juga mengatakan bahwa benturan yang tidak beraturan saat mobil tersebut terjatuhlah yang membuat pergantian posisi antara dia dan ibunya.
Rumor lain yang muncul adalah bahwa Princess Grace Kelly tidak fokus mengemudi karena telah terjadi perdebatan panas antara dia dan Stephanie, di mana saat itu Stephanie berencana ingin menikahi pacarnya, seorang pembalap mobil bernama Paul, yang merupakan putra aktor film Prancis Jean-Paul Belmondo. Nah, mengenai rumor ini, Stephanie nggak pernah buka suara tentang apa yang diobrolkan antara dia dan ibunya saat perjalanan sebelum kecelakaan itu terjadi, dengan alasan percakapan mereka saat itu adalah privasi dan tidak ingin dia publikasi. Selain itu, diketahui bahwa tidak ada bekas ban selip setelah mobil tersebut mengalami kecelakaan sampai terjatuh dari tebing. Bahkan seorang saksi juga mengatakan bahwa lampu rem mobil tersebut tidak menyala, Lur. Nah, sedangkan dari kesaksian Stephanie mengatakan bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi dan mobil tersebut melaju, ibunya ini udah teriak berulang kali bahwa dia sudah mencoba untuk menginjak rem, tapi mobil tersebut nggak juga berhenti, nggak berhasil gitu. Nah, karena hal inilah kemudian muncul dugaan mungkin mobil tersebut mengalami kerusakan pada hari itu. Tapi setelah dilakukan pengecekan, tidak ada kerusakan apapun pada mobil tersebut, Lur. Selain fakta bahwa baik Stephanie maupun Princess Grace Kelly sama-sama tidak menggunakan sabuk pengaman. Sementara itu, Dr. Louise Kathleen dari Rumah Sakit Monaco menerangkan bahwa Princess Grace Kelly mengalami 2 kali stroke, satu sebelum dan satu setelah kecelakaan, yang membuatnya secara teknis mati otak. Tapi tingkat keparahan kondisi tersebut ditutup-tutupi dalam pengumuman resmi yang awalnya hanya menyebutkan patah tulang. Bahkan banyak staf istana yang tidak diberitahu mengenai keadaan sebenarnya dari Princess Grace Kelly setelah mengalami kecelakaan tersebut. Dua dokter mengkritik penanganan informasi tersebut, menyebut bahwa pengumuman tersebut tidak akurat, tidak menggambarkan kondisi medis yang sebenarnya, dan lebih seperti laporan formal daripada penjelasan medis yang sebenarnya. Selain itu, diketahui bahwa penanganan Princess Grace Kelly setelah kecelakaan tersebut sempat terhambat, Lur. Ya, karena ketika Princess Grace Kelly dibawa ke salah satu rumah sakit besar di Monaco, ternyata rumah sakit itu tidak memiliki alat pemindai otak untuk mendeteksi apakah terjadi pendarahan otak. Nah, pemindaian baru dilakukan di klinik lain yang kemudian menunjukkan adanya pendarahan. Sebelum akhirnya, pada 14 September 1982, sekitar jam 6 sore, alat bantu kehidupan Princess Grace Kelly dicabut setelah didiagnosis mati otak. Keputusan ini diambil oleh suaminya Pangeran Rainier III dan disetujui oleh anak-anaknya Caroline dan Albert setelah 4 jam konsultasi. Sedangkan Stephanie diberitahu 2 hari kemudian karena sedang memulihkan diri. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa mafia mungkin terlibat nih dalam kematian Princess Grace Kelly. Tapi pihak istana mengklaim bahwa mereka telah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan adanya indikasi lain selain karena kecelakaan yang menyebabkan kematian Princess Grace Kelly. Nah, walaupun bertahun-tahun setelah kepergian Princess Grace Kelly, masih ada banyak spekulasi dan teori konspirasi. Tapi menurut Pangeran Rainier III, semua teori konspirasi dan spekulasi tersebut cuma upaya media untuk menarik perhatian dan menciptakan berita yang sensasional, bukan upaya untuk mencari fakta yang sebenarnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, Lur? Apakah kalian percaya dengan teori-teori konspirasi tersebut atau kalian punya teori lain tentang kasus ini? Komen di bawah ya. Dan sebelum bubar, aku ucapin terima kasih udah tonton video ini sampai selesai. Like video ini kalau kamu suka, subscribe juga channel ini biar kamu gak ketinggalan update cerita terbaru dari aku. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!